Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Jember, Pak, mahasiswa baru, mendapatkan tugas proyek tentang nilai Islam dan kearifan lokal dan pelestarian alam. Nah, di sini kami ingin mendalami tentang tradisi kebudayaan yang ada di sini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ovidia Ramadhani, saya dari Fakultas Pertanian dan Ilmu, dan saya sudah dari Fakultas Keperawatan. Saya Muhammad Syahriana dari Fakultas Pertanian. Nah, di sini kita mau tanya-tanya, Pak. Pertama-tama saya mau berkenalan dulu dengan Bapak dengan Bapak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sugianto. Kebetulan di sini sebagai ketua kelompok sadar wisata Desa Jasa atau kita lebih mengenalnya Konanis. Kita memang punya brand desa wisata namanya Desa Wisata Adat Ajasa. Kenapa namanya Desa Wisata Adat? Karena di Desa Ajasa itu ada peninggalan cagar budaya, berupa batu kenong, menhir, kemudian ada bunda-bunda, ada batu dakon juga. Kemudian di Ajasa itu ada kesenian asli ya, asli Ajasa namanya kesenian Takutan. Dan itu merupakan kesenian hari ini merupakan kesenian asli Jember dengan mendapatkan sertifikat WBBP Warisan Budaya Tak Benda Nasional tahun 2021, sehingga kesenian Takutan itu menjadi kesenian asli Jember. Kalau sejarah pastinya yang saya ketahui itu dulu di sini ada namanya mbahnya Mbah Tulik. Mbah Tulik itu masih ada, sesepuhnya dengan Takutan itu yang hari ini masih ada Mbah Tulik sama Mbah Tus. Kalau Mbah Marto sama Mbah Karimo itu sudah meninggal, tinggal dua orang ini tokohnya. Dan yang sepanjang saya pelajari dulu itu ada tokoh pencipta kesenian Takutan, namanya Buyut Supakmi. Terkait tahun lahir atau pastinya kita nggak tahu, karena itu Mbak Supakmi itu buyutnya Mbak Tulik. Mbak Tulik sekarang itu kalau nggak salah usianya 90 tahun, anggaplah dikalikan 4, berarti 360 tahun yang lalu, atau 200 kalau kita 270 tahun yang lalu, berarti tahun sekitar tahun 1800 itu sudah masuk dalam era-era perkembangan Islam lah di tanah Jawa. Kemudian dari pesisir lah itu pegunungan ya. Tahun pastinya saya tidak tahu, tapi tokoh pencipta kesenian itu namanya Buyut Supakmi. Ya. Kalau Takutan itu sudah masuk dalam era pengembangan Islam di wilayah Region, kira-kira di abad ke-18-19 itu. Dan kesenian Takutan itu diiringi oleh musik namanya gendung. Gendung itu terdiri dari kendang, jumlahnya 5 dan terbang, rebana yang jumlahnya 6. Jadi ketika itu ada 5 filosofi adalah Islam, rebananya itu ada 6 masuk dalam diibaratkan seperti rukun iman kita di dalam agama Islam. Dan waktu ngarak, pada waktu prosesi berbumi itu biasanya dibacakan ini sholawat berjanji, tapi dengan langgam saja. Contohnya begini. Itu seperti ada judul beberapa judul namanya Badat Lana. Ini coba saya praktekkan yang saya tahu ya. Badat Lana bila inta atul kama. Itu sambil ngarak. Jadi dulu kesenian Takutan itu karena Cibur itu kan keliling gitu, dan itu kalau kita Islam sebelum masuk ke wilayah ini kan upacara Pancamaka Puja itu ada persembahan maksya, kemudian Maiduna, minuman, kemudian seks bebas. Nah itu oleh mungkin anak-anak baru Islam dari teman yang kedua berubah menjadi Takutan dengan tidak berubah bentuknya, hanya dirubah cara saja. Jadi terbumi itu memilih kampung itu dengan membaca sholawat. Itu yang dilakukan oleh masyarakat ini pada saat yang kalau nilai agama dari kesenian Takutan itu, kenapa wajah Takutan itu serem gitu ya? Ya sama seperti nafsu kita. Nafsu kita, misalnya kita lagi pengen kan kayak butuh, terus posisinya mendeli, posisi tangan kan kayak gini. Kalau ngamuk, emosi, nafsu kita kan orang pasti gitu. Nah, kira-kira perwujudan nafsu manusia itu seperti itu. Dan dikomparasikan dengan sanjanya. Kita kalau misalnya
pas upacara berbunyi itu benda kita itu ada namanya sanggar. Sanggar itu berbentuk kotak, kemudian di tiga sisi itu ada tutupnya, yang satunya itu kosong. Dan biasanya sanggar itu berisi hasil bumi, kalau hijau, kalau rendeng, kalau bunga ditaruh di situ. Artinya apa? Kenapa sanggar itu bentuknya kotak, kemudian atasnya itu ada merlu berata tiga. Ya, ada merlu berata tiga. Itu kalau yang saya dapat informasi dari para sesepuh, manusia itu seperti kotak. Ketika kita dikuasai oleh duniawi, maka di salah satu sisi kotak ini plong gitu. Jadi percuma seperti itu. Jadi kita nih sehebat apapun, kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka hidup kita kosong. Kira-kira cuma kelihatannya dunianya akeh kan gitu ya, mobilnya akeh, api gitu ya, rupa gitu. Tapi sebenarnya diri kita itu suwung gitu kan, suwung itu ya. Berarti masih suwung itu bolong, kosong. Ya, tidak ada isinya hidup kita. Meskipun kita itu secara duniawi kita itu bergembira harta. Karena apa? Kita sudah dirasuki oleh hawa nafsu itu. Apakah perubahannya terjadi dalam pelaksanaan tradisi dari masa ke masa? Yang kalau ritualnya tetap, tapi lebih kepada manajemen eventnya. Jadi keterlibatan, terutama keterlibatan komunitas, yang kedua pemerintah, masyarakat, akademis, dan bisnis. Menurut Bapak, cara melestarikan gamelan ini pada generasi muda nanti gimana Pak? Penerusnya itu? Nah, kita masukkan dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Makanya literasi tentang ini kita bekerja sama dengan teman-teman sahabat perpustakaan net untuk penulisan. Itu nanti hasilnya kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah melalui dinas pendidikan supaya anak TK itu ngerti, anak SD itu ngerti, kemudian SMP itu termasuk keterlibatan Mbak Mas Ade ini ke sini salah satunya. Cabutan, tradisi di sini cabutan. Iya. Ada calo. Ada apa dah? Tapi bukan di sini, di calo yang punya, bukan aku yang punya. Oh. Cabutan sama macam-macam. Iya kan anu ayo Iya itu Bu. Jangan ben Pak Bari. Pak Bari Pak Jalan dan calo Pak Bari yang punya. Dengan asmanya siapa? Pak Bari. Pak Bahri. Oh, asli. Sini. Kabutaan itu dilakukan 1 tahun berapa kali? Tergantung ibarin dewi. Bulan September. Ibarin dia. Kamu dah ada kawinan. Bila yang ceng dia lah siwa. Kalau menurut ini dari cerita yang Bapak dengar, di sini itu awalnya bagaimana? Awalnya tak butaan. Awalnya rombongan. Dari sini nak orang baru itu nggak terkorok. Mendoreng hasil mencak. Jadi pas dalam Berlin bulan takutan dia Jerman, lebih sampingan, lebih mampir tutup, kita menutup. Pertama mencak di corner waktu itu terbang dia. Sering amain tak butaan ini kan berapa orang ya? Tuhan nih, bukan. Laki apa? Ini laki lah, kalau ada yang ngundang gini, salah. Kalau tak butaan itu maknanya itu apa kan? Mencegah dulu tak kali, ada hutan gitu kan, sama. Benar tentang hutan ini kita hutan ini kita tak tahu sih kok. Biasa apa? Pas festival Kenika Sayara
berhutang apa hasil panen masyarakat? Ya mula beda acara tu juga seumum. Mana ya? Bilang beda acara pengatang. Bodoh lah. Mereka orang arisan. Tradisi ini tuh ada hubungannya sama Islam. Budaya turunannya apa? Budaya ngatungannya Apa ngatungan? anu kayak selawat. Iya. Baca selawat. Iya, benar dia. Ini kan anjuran tapi. Iya. Orang yang kesurupan loh. Berarti beda cara. Iya, bedain dia orang. Dia kenceng ngelok ngaruan. Kalau topeng-topengnya tuh ada maknanya. Kan ada topeng orang hitam sama putih. Ah, ini kan sejarah nambah untuk topeng-topeng. Topeng drop di ruang ning ruang. Topeng saya enggak ada dalam. Ah, iya sekarang lu sedang jual jeung hari ruang. Dengan dengan. Jangan Berarti ini kapan ada saya tentang main? Iya. Khusus. Dulu. Orang paham ini pun sejarah nombor kita adalah Tapi sampai enggak. Kesenian tabutaan bermula dari cerita tentang kekuatan perusak yang disebut butah, yang berarti merusak. Untuk menjaga tetap aman, masyarakat melakukan selamatan atau kenduri dan menggerak simbol buta tersebut sebagai permohonan keselamatan. Tradisi ini menunjukkan bahwa tabutaan merupakan ritual tolak bala yang menggabungkan doa, sedekah makanan, dan harapan akan perlindungan dari Tuhan. Intinya, tabutaan menjadi cara masyarakat menjaga kedamaian lingkungan dan memohon perlindungan melalui tradisi yang diwariskan turun-menurun. Nilai keagamaan dalam tabutaan terlihat dari alat musik yang digunakan, yaitu 5 gendang dan 7 terbang. Angka ini melambangkan sholat 5 waktu, sedangkan angka 7 menggambarkan jumlah hari dalam satu minggu. Kedua angka ini menjadi simbol agar masyarakat selalu ingat ibadah dan yang harus dilakukan setiap hari dan sepanjang minggu. Dan dengan demikian, tabutaan berfungsi sebagai pengingat spiritual yang dikemas dalam bentuk seni, sehingga pesan yang keagamaan dapat diterima dengan cara yang meriah dan mudah dipahami. Keseimbangan hidup juga digambarkan melalui penari berpasangan, di mana laki-laki memakai topeng hitam dan wanita memakai topeng putih. Kedua warna ini melambangkan perbedaan yang saling melengkapi, seperti siang dan malam atau kebaikan tentang hidup. Pakaian sutra yang digunakan menunjukkan bahwa pertunjukan ini dianggap sakral dan bermakna tinggi bagi masyarakat. Melalui perpaduan antara cerita lokal dan tabuta, simbol-simbol Islam dan tarian yang menggambarkan harmoni, tabutaan menjadi media budaya mengajarkan pentingnya keselarasan dan kehidupan bersama. Nah, sekarang saya akan menjelaskan analisis teologis dari tradisi tabutaan. Tradisi tabutaan yang hidup dalam masyarakat Madura merupakan salah satu bentuk atau ada kebiasaan yang mengandung nilai syukur, kebersamaan, dan harapan akan keselamatan bagi masyarakat desa. Dalam perspektif teologi Islam, kedudukan tradisi semacam ini dapat dianalisis melalui beberapa dasar normatif dalam usul fikih dan kaidah syariat. Dalam Islam, adat itu diakui keberadaannya melalui kaidah fikih al-qadah muhkamah, yang artinya adat bisa menjadi dasar hukum selama tidak mengandung unsur syirik atau maksiat. Tradisi tabutaan pada masa awal mungkin memiliki unsur kepercayaan lama, tapi seiring masuknya Islam, tradisi ini mengalami proses islamisasi. Unsur-unsur yang berpotensi syirik kemudian diubah menjadi simbol budaya saja.
Nah, tradisi ini menguatkan nilai Islami seperti berdoa, bersedekah, bersyukur, dan memperkuat silaturahmi. Kegiatan seperti doa bersama, tahlil, dan syukuran menunjukkan bahwa masyarakat menegaskan bahwa hanya Allah yang memberikan keselamatan dan rezeki. Ini sejalan dengan konsep tauhid